Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wiwin Pago. Kali ini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya, bagaimana saya bisa membeli motor NMAX dan HP iPhone 11. iPhone 11 dengan uang sendiri tanpa meminta uang kepada orang tua. Nah, untuk itu ini merupakan channel pertama saya. Alangkah baiknya teman-teman mau memberi support untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke sosial media atau internet lainnya. Ya. Tanpa berlama-lama, baiklah kita mulai ceritanya ya. Bagaimana awalnya kok bisa sampai semandiri ini. Nah, awalnya itu saya dulu waktu tahun 2017 ya, saya resmi. Apaan sih resmi? Kayaknya garing ya. Soalnya saya baru coba-coba gitu. Coba-coba bikin konten ya. Jadi maklumi, oke? Jadi tahun 2017 itu saya mendaftar di salah satu universitas ternama juga di Sumatera Barat ya. Dengan itu saya masuk tahun 2017 dan saya dulu sebelum masuk kuliah saya berpikir untuk bisa hidup mandiri, kerja sambil kuliah. Tetapi semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi karena jadwal kuliah yang sangat padat. Untuk itu saya coba berpikir keras lagi, kira-kira gimana sih caranya bisa hidup mandiri, mencari uang tambahan untuk membeli kebutuhan kita sendiri. Nah, di sanalah saya berpikir untuk memulai bisnis online shop. Saya di sini menjual berbagai macam produk, mulai dari tas, baju, sepatu, dan aneka macam perlengkapan lainnya. Awalnya itu saya coba-coba. Akhirnya bisalah mandiri ya untuk membeli ini, membeli itu tanpa meminta uang kepada orang tua. Nah, awalnya itu saya mempunyai uang 200.000 dan saya memulai awalnya itu menjadi reseller ya. Saya mengambil produk ke orang, lalu saya promosikan di Facebook, di WA, di Instagram ya. Pertama kali saya promosi itu banyak yang nanya aja, tapi saya nggak menyerah begitu aja gitu ya. Walaupun nggak ada yang nanya, walaupun nggak ada yang membeli, saya tetap melakukan promosi itu setiap hari. Dan akhirnya jualan saya yang online shop tadi bisa laku keras. Mulai ya, dari awalnya sepi orderan sampai banjir orderan. Dan saya juga sekarang mempunyai beberapa anggota reseller ya. Dari sana saya mulai mengumpulkan uang. Saya termasuk tipe orang yang suka beli ini beli itu ya, beli ini beli itu, jajan ini jajan itu. Suka hobi makan juga ya, makanya badannya kayak gini gitu. Jadi dari sanalah saya mulai mengumpulkan uang, menabung gitu. Kebetulan saya juga jurusan ekonomi ya di kampus saya. Jadi di sana saya juga belajar kewirausahaan, bagaimana menjadi entrepreneur muda ya, bagaimana cara menjadi pengusaha kecil-kecilan ya gitu. Jadi dengan itu saya mendalami dan menerapkan ilmu dari kuliah saya tersebut ke dunia nyata. Ya kali, dunia gaib. Maaf ya guys, garing ya. Jadi mulai dari sana sampai sekarang alhamdulillah online shop saya ini masih berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semakin berkembang dari sebelumnya. Nah, kok bisa dengan online shop sambil kuliah bisa beli NMAX, bisa beli HP iPhone 11 gitu ya. Saya mempunyai tekad yang sangat kuat karena hidup mandiri itu
enak gitu. Jadi hidup mandiri itu enak tanpa minta orang tua. Kalau minta sama orang tua tuh rasanya nggak enak banget gitu. Kayak gimana ya gitu kalau minta sama orang tua. Jadi setelah lulus kuliah ya, kebetulan saya ngambil D3 cuma 3 tahun ya. Semasa kuliah saya juga aktif di kewirausahaan. Saya juga aktif di bazar-bazar kampus ya, bazar-bazar, pokoknya ada bazar aja saya ikut gitu. Saya tamat kuliah itu corona. Jadi saya ingin meneruskan usaha yang dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah itu saya ikut PKM namanya ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi kita itu akan didanai oleh kampus untuk melakukan usaha gitu. Jadi alhamdulillah saya lulus waktu itu dan didanai oleh kampus dan memulai usaha. Usaha saya dulu itu di bidang kuliner ya, kayak makanan kekinian. Nah, setelah tamat kuliah, saya kayak punya ide aja. Kayak di kampung kayak nggak ada yang makanan-makanan unik kayak di kota gitu kan. Kayaknya kalau dibuka di kampung kayaknya banyak juga tuh peminatnya, karena di sini target pasarnya itu adalah anak-anak sekolah ya. Sini juga banyak sekolah SD, SMP, MTSN, SMA gitu. Jadi terbesitlah di hati, terbesitlah di pikiran untuk mencoba usaha minuman boba. Dan alhamdulillah ternyata emang sesuai ekspektasi banget. Pas waktu grand opening saya buka boba itu, ya Allah, itu rame banget. Bukan rame banget ya, tapi rame gitu. Satu hari itu saya ada penghasilannya dapat itu, jual belinya sehari itu ada dapat 1.000.000 waktu itu. 1.000.000 itu 7 hari grand opening itu ada 1.900.000, 8,5. Kalau menurut saya itu udah lumayan ya kalau di kampung gitu. Nah, selama 3 bulan, alhamdulillah selama 3 bulan itu saya bisa mengumpulkan uang. Dan akhirnya saya berniat untuk membeli motor NMAX. Karena tuh membeli NMAX ini ada juga ya sedikit cerita. Waktu saya beli NMAX ini, orang tua saya nggak tahu kalau saya mau beli motor ini. Saya pergi aja ke kota untuk ngambil motor. Sebelumnya, 3 hari sebelumnya saya udah chattingan sama salesnya, terus ACC, dan sudah di-input datanya. Pas H+1 pengambilan, saya kabari kalau saya mau mengambil motor tersebut. Sampai di rumah ya, kedua orang tuanya ya shock ya. Lah, kamu beli motor? Kok nggak bilang-bilang gitu? Ya, saya takut aja kalau ngomong. Saya sebenarnya pengen surprise juga. Saya bawa motor pulang gitu ya. Dan akhirnya saya mendapatkan NMAX tersebut. Amazing. Terus kalau yang HP iPhone 11 ini kok bisa juga gitu ya. iPhone 11 ini karena saya online shop ya, saya kayaknya butuh banget kameranya yang bokeh. Kameranya yang super duper cakep ya gitu. Udah lama juga pengen beli, tapi kayaknya tunggu dulu kayaknya ada yang lain yang mau dibeli gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membeli iPhone 11. Dan alhamdulillah saya dapat dengan hasil jerih payah sendiri tanpa meminta uang kepada orang tua. Saya juga bukan orang kaya ya, ya orang kayak nggak percaya aja gitu sama saya. Kayak saya beli motor kayak ya kayaknya nggak sanggup gitu ya. Jadi ya saya sabar aja, nggak apa-apa kalau orang berpikir seperti itu. Tapi kan ada sebagian orang yang cuman diomongan doang, saya mau beli ini, saya mau beli itu, tapi nggak dibuktikan. Kalau saya insya Allah saya ngomong, saya buktiin gitu. Saya mau beli ya saya beli gitu. Ya pokoknya itulah pencapaian saya. Ya nggak mudah. Kadang orang berpikir kayak gini, enak ya kak gimana sih cara jadi kayak kakak? Kak gimana sih kok bisa mandiri kayak kakak gitu. Saya sebenarnya mau aja membantu ya,
membantu, tapi kadang orang-orang itu tidak memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat, hanya sekedar pengen juga kita, beli orang beli juga kita, tetapi tidak ada usaha. Ya, banyak yang seperti itu yang saya temukan. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana caranya merintis bisnis, bagaimana cara online shopnya bisa banjir orderan, kalian bisa bisa DM aku di IG atau di WA. WA jangan ya, kayak di IG atau di Facebook. Saya juga punya Facebook, ya bisa saya bantu. Oke? Hanya itu, sekian dari saya. Cerita dan pengalaman saya, perjuangan saya. Ya, kayak gitulah. Di balik ini semua juga ada air mata. Air matanya apa ya? Kan gak selamanya jualan itu rame terus ya, pasti ada sepinya, pasti ada badainya ya. Semuanya harus dilewati gitu, gak boleh menyerah. Sekarang itu banyak orang-orang yang ingin banyak uang dengan cara yang simple dan cepat. Semuanya itu butuh proses, pokoknya butuh proses dan butuh usaha yang keras ya. Jadi hanya itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada kritikan atau apa, boleh di komentar ya, masukan atau apa, gunanya untuk saya bisa membuat konten lebih baik lagi ke depannya. Oke? Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video selanjutnya.